Baik, sebelum memasuki jilid yang bu'a, jilid 1, kita akan membahas sedikit tentang materi makhraj huruf. Sebagaimana kita ketahui, namanya makhraj itu adalah secara bahasa ya tempat keluarnya huruf. Menurut Imam Khalil ada 17. Jadi makhraj huruf ada 17. Pertama, ini tidak usah dipraktekkan satu-satu, akan saya terangkan sedikit-sedikit, dan mungkin ada sedikit catatan untuk beberapa huruf yang sering kita temukan, notis ya, yang perlu diperhatikan. Pertama adalah makhraj rongga mulut dan tenggorokan. Huruf ini makhraj ini dari sini muncul huruf mat. Huruf mat itu ya kalau kita baca a, i, u, itu namanya huruf mat. Jadi bukan alif semata-mata alifnya, tapi alif ketika didahului fathah tentu saja kalau alif ya. Ya didahului kasroh, kemudian wawu didahului dhammah. Kalau didahului selain dhammah misalnya fathah ya menjadi lin, nanti bukan huruf mat. Jadi huruf mat ini munculnya dari rongga mulut, maka disebut huruf hawaiyah ya, atau huruf mat. Yang kedua adalah makhraj pangkal tenggorokan. Pertama hamzah a. Jadi munculnya dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan paling bawah. A, i, u, a, yaitu namanya pangkal tenggorokan. Yang perlu diperhatikan untuk a ini adalah dia selalu dibaca tarkik atau tipis a, walaupun berdekatan dengan huruf tafkhim seperti lafzul jalalah. Apa maksudnya? A, i, u, a. Tapi kalau gandeng dengan lafzul jalalah kita sering bacanya Allah. Nah itu yang keliru. Wong hamzah fathah bunyinya a, begitu lafzul jalalah jadinya oh. Nah itu yang keliru. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Enggak usah jauh-jauh. Setiap hari kita takbiratul ihram, takbiratul intiqal dalam sholat itu juga seringnya bunyinya oh, tanpa kita sadari atau kita sadar kadang ya. Maka mari setelah ini kita taubat bareng-bareng ya. Barangkali yang ini ya, kalau ilmu tajwid bilangnya begitu gimana ya. Cuman kita kan kebiasaan ngendikan basa Jawa ngoten nggih, Gusti Allah mboten sare ya, Gusti Allah. Oh ya, jadinya ikut-ikutan. Maka ketika baca Quran dalam sholat juga ya harus sesuai tajwid a. Jadi kalau takbiratul ihram Allah a, Allah, tapi jangan dipanjangkan Allah. Itu malah istifham. Benarkah Allah Maha Besar? Artinya begitu nanti. Oke, itu untuk hamzah, untuk a. Yang kedua adalah catatannya, dalam pelafalan a ini tidak boleh terlalu lebar atau jangan terlalu lebar. Jangan sampai itu malah kayak apa itu, tidak boleh. Jadi terus bagaimana? Setahu saya tidak ada pakem ukuran mangapes piro, itu tidak ada. Yang penting tidak istibah, tidak jumbuh kata kalau santri itu antara a dengan e atau imalah atau apa tadi itu ya. Jadi tapi juga jangan terlalu ngirit juga mangapnya gitu. Cuman biasanya memang guru-guru itu kalau ngajar anak kecil, kenapa kok disuruh mangap? Karena lihat anak kecil tuh mangapi rasa-rasa, sehingga dilatih untuk mangap. Tapi ini bukan pakem tajwid setahu kami. Makanya di Ibnu Jazari itu mengatakan al-fathus syadid, jadi membaca fathah yang berlebihan, bihaitsu yaftahu fahu fathan syadidan
la yajuzu fil Quran. Kata beliau, saya kutip dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran itu ada. Jadi la yajuzu fil Quran, mangap kambanen cara wong Jawa Kudus niku ndak boleh. La yajuzu fil Quran. Bal huwa ma'dumun fi lughatil Arab, bahkan ora ana wong Arab ngomong ngoten ndak ada. Nah, terus bagaimana? Ya ndak disebutkan. Yang penting tidak istibah, ndak jumbo. Yang lebih baik yang napa? Khairul umur napa? Ausatuha, yang tengah, yang sedang-sedang saja. Jadi jangan terlalu mangap tapi juga jangan kengiritan. Yang penting a, jangan gitu ya. Kemudian yang kedua makhraj h. Ini adalah tenggorokan bagian bawah. H, hi, hu. Biasanya untuk h ini yang sering kita temukan tidak tepat bacanya adalah ketika h di akhir kalimah kondisi sukun. Ya, nanti juga diterangkan di akhir. Tapi saya contohkan misalnya al-qari'ah. Al-qari'ah itu bukan h, itu h karena di tengah tenggorokan. Kalau h itu paling bawah. Al-qari'ah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, ghasyiyah, khosyi'ah. Biasanya kalau wakaf kadang suka beliru ya, jadi khosyi'ah, al-qari'ah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sekilas tampak mirip, tapi jauh ya, karena tengah. Kalau H itu kan tengah nanti, ini paling bawah. Baik, saya lanjutkan nomor 3, tengah tenggorokan. Ya, tenggorokan bagian tengah menjadi makhrajnya huruf H dan A. Ya, saya kira nggak ada masalah. H ini tengah tenggorokan, yang penting bersih ya, jangan kecampuran ya, jangan. H. Kemudian A ini juga sama, tengah tenggorokan, jangan terlalu dalam, kejeron. Itu kejeron itu. Kejeron itu ya nggak baik, namanya kejeron. Kemudian apalagi kalau ain, ya itu jangan kejeron, tapi juga jangan menjadi ngangingu. Ngaji apa mas? Ngaji yang bunga. Ya kalau tidak Quran sih tidak apa-apa ya, tapi kalau baca Quran, sholat tidak boleh. Kemudian yang keempat, puncak tenggorokan atau tenggorokan bagian atas menjadi makhrajnya huruf ho dan kho. Ada 2 ya. Kalau ho tidak boleh mendengkur, ho, ri, hu, ah, ho, ri, hu. Jadi jangan tahu mendengkur ya, ngorok. Kalau ho tidak boleh ada ngoroknya. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil jangan ghairil maghdubi ya. Makhrajnya sama dengan kho, ho. Kalau kho harus ngorok, kho khi khu. Nyon sewu kados nek ameh riak niku. Nyon sewu niku latihannya begitu kalau belum terbiasa. Makanya kalau di Kudus itu biasanya anak santri baru yang latihan makhraj itu kadang sampai tenggorokannya sakit. Karena setiap hari, bukan cuma sehari 2 hari, berbulan-bulan, minimal 2 bulan itu setiap hari. Ya namanya latihan itu ya begitu, berdarah-darah ya. Lebih baik mandi keringat di medan latihan atau di gitu daripada mandi darah di medan perang kan itu ya. Kemudian 5, pangkal lidah mengenai langit yang di atasnya menjadi makhrajnya huruf qaf. Wo. Ya ini gampang lah ini. Ya, kalau orang Indonesia gampang ya. Kalau orang Mesir beda. Kalau qaf menjadi hamzah kalau orang Mesir itu. Makanya
lagu-lagu Mesir itu albi nadak itu aslinya kolbi, hatiku memanggilmu itu kolbi, cuman orang sana ngucapinnya albi. Kemudian kalau orang Yaman biasanya menjadi kof gaf, asekof deh, asegaf ya. Yaitu bahasa Arab memang ada yang mengatakan melafalkan begitu, namanya al-qaf al-yabisah. Jadi tapi kita ndak sanad kita ndak pakai itu. Kemudian yang keenam, pangkal lidah yang agak ke depan mengenai langit-langit. Kalau tadi qaf itu kan pangkal yang belakang, ini agak ke depan. Menjadi makhrajnya huruf kaf. Kaf ini ya ada di situ diterangkan keluarkan nafas yang banyak, maksudnya hamas ya. Coba kita contohkan, nanti diikutin bareng-bareng. Kaki ku kak, mari. Kaki ku kak. Jadi bukan kaku kudus kakiku, bukan, tapi ka, ada nafas yang keluar. Ini namanya hamas, sifat hamas. Ya sebenarnya sifat hamas banyak ya. Apa namanya? Fahassahu syakhsun sakat. Jadi semua huruf itu punya sifat hamas. Tapi yang sering ditekankan dalam penjelasan itu kaf dan ta. Karena dia selain punya hamas juga punya sifat apa satunya itu syiddah atau jahar itu ya. Jadi ditekan kemudian nafasnya keluar. Jadi suaranya ditahan tapi nafasnya keluar. Kak. Nah itu namanya hamas. Kemudian ketujuh, tengah lidah dan tengah langit-langit. Pertama huruf jim. Ini tengah lidah ya. Coba saya praktekkan. Ja, ji, ju, jaj. Mari. Jadi bukan ji, ja, ya, tengah lidah. Bukan jajan tapi jajan. Kalau dalam bahasa Indonesia tapi rojim bukan rojim. Ruji. Ja. Kemudian yang kedua huruf shin. Ya ini tidak usah dipraktekkan lah ya. Yang ketiga huruf ya, bukan y tapi ya, bukan ya tapi ya. Ya bani Israil, ya ayyuha, bukan ya tapi ya. Ya ini ya yi yu yai, yaitu yai harus i, jangan ya yi yu yai. Jangan terbiasa lin itu menjadi e, terutama ketika wakaf. Di Quran misalnya nanti wakafnya faman tabi'a hudai, jangan hudai. Dalam surah Toha qala hiya asoy, jangan asoy. Itu e ya. Kemudian ke-8 huruf dod ya. Sisi kanan kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelah dalam. Dulu filenya kayaknya sudah dirubah kok masih tulisannya gigusi ya. Itu mengenai sisi gigi geraham atas sebelah dalam. Menjadi makhrajnya huruf dod ya. Coba kita praktek. Do, di, du, ad. Mari. Jadi huruf dot ini konon paling sulit konon ya. Makanya sampai Nabi dawuh ana afsahuman natoko bidod. Jadi lidah kanan kita ini nempel dengan gigi kanan geraham ya. Lidah kiri juga secara bersamaan nempel dengan gigi geraham sebelah kiri ya. Jadi lidah ini menekan, mengatup ke atas gitu ya, sehingga tidak ada nafas yang keluar. Ini do. Jadi lidah tidak keluar.
nempelnya lidah yang kanan dengan gigi geraham sebelah kanan, yang kiri dengan gigi geraham sebelah kiri. Oleh karena itu tidak ada urusannya dengan pipi. Oke. Pelafalan huruf dot itu ndak nyampe pipi, jadi ndak ada pipi melembung. Saya ndak tahu pipinya melembung itu kenapa. Apa karena memang ngaboh giginya? Karena apa? Lidah ini nempelnya dengan gigi. Ya toh, gigi. Wong nempel gigi kok iso kena pipi ini piye? Kecuali kalau giginya udah nggak ada, kan? Kelancor gitu. Jadi pelafalan huruf dot itu memang agak sulit karena lidah ini kanan kiri nempel. Jadi dia itu mengatup ke bagian langit-langit sehingga jadi ditekan ke depan, lidahnya kan nekan gitu ya, sehingga mekar, kira-kira begitu. Ya gambarannya begitulah ya, kira-kira. Nah sekarang kalau mungkin ada yang lidahnya tipe minimalis, umpamanya, karena kita kan nggak pernah request diciptakan dengan bentuk seperti apa. Minimalis itu artinya kalau lidahnya nempel ke kanan nggak bisa kiri gitu kan, kiri nggak iso nempel, atau nempel kiri kanan nggak keduman gitu ya. Ya boleh nempel salah satu boleh. Jadi boleh lidah kanan atau kiri nempel dengan gigi kanan atau gigi kiri. Jadi boleh ya, satu tok boleh. Kalau tadi kan idealnya dua-duanya. Cuman permasalahannya baik nempel dua-duanya atau salah satu, itu bibir tetap ke depan. Jadi tidak karena lidahnya ini nempelnya ke kanan, bibirnya ikut mencar kanan. Tuh. Kalau nempelnya ngiri jadi ikut ngiri, itu enggak ada. Itu saya enggak tahu kalau orang bacanya sampai duolin itu dari mana. Karena makhrajnya enggak ada urusan dengan bibir. Dan tadi pipi enggak menggelembung ya. Karena apa? Kalau menggelembung itu berarti lidah itu nempel ke pipi, gitu loh. Dan ini kan tidak ada urusannya sama pipi. Ini huruf dot. Ya silakan dipraktekkan. Tapi saya kira sudah praktek tiap hari mau Quran terus ya sholat. Kemudian ke-9, sisi lidah bagian depan mengenai gusi gigi depan atas menjadi makhrajnya huruf la. Tadi sudah disampaikan jangan sampai lidah keluar. La ini jangan, tidak ada masalah saya kira, kecuali bagi orang yang pelat huruf L. Ada gitu pelat huruf L tapi lebih sedikit daripada yang R. Yang 10, ujung lidah mengenai gusi gigi depan atas huruf nun. Ini nun ketika izhar, naninu ya. Nan ketika izhar. Ke-11, ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi depan menjadi makhrajnya huruf ro. Nah ini catatan, kalau misalnya kita ngajarin orang baik balita bawah 5 tahun atau bawah 50 tahun, berarti maksudnya sudah ibu-ibu atau bapak-bapak baru ngaji, rohnya ini masih nyon sewu masih pelat. Bagaimana? Ya bagaimanapun kita tetap kita usahakan untuk bisa. Saya pernah lihat video, mungkin bapak ibu juga pernah melihat, ada anak kecil itu dilatih gurunya bilang ro itu karena tidak bisa, gurunya ini pakai katembat ya, jadi kayak dihidik-hidik gitu loh. Anaknya itu disuruh gitu, kemudian bawah lidahnya ini di stimulus ya, dihidik-hidik kalau sama dengan katembat. Ini lama-lama bisa. Cuman saya belum pernah praktek karena belum ada yang mau dibuat praktek. Barangkali ada. Ya, belum punya bahan yang dibuat kelinci percobaan. Nah kalau memang sudah dilatih nggak bisa ya tidak apa-apa dinaikkan. Tapi dengan catatan, tetap harus diberi catatan bahwa ro kamu belum tepat atau belum benar.
Sehingga dia punya kesadaran bahwa oke, saya rohnya belum sempurna, rohnya belum baik. Kenapa itu perlu? Supaya itu menjadi catatan dia sampai dia besar. Jika memang tidak bisa, nanti ketika dia hidup bermasyarakat ini jangan makso jadi imam bagi makmum yang fasih. Karena kita tahu sendiri dalam fikih, kita ngaji fikih Fathul Mu'in misalnya, imam yang pelat nyun sewu tidak boleh menjadi imam bagi makmum yang fasih, kecuali sesama pelat. Jadi silahkan bikin grup gitu, kalau jamaah nanti ayo jamaah gitu, tidak apa-apa. Itu pun ada yang mengatakan pelatnya harus satu huruf yang sama. Jadi pelat di RKB gitu ya, satu kelompok komunitas. Ya, maksud saya jangan kepedean jadi imam gitu loh. Ya kalau jamaah ya harus namanya jamaah ya, sebaiknya jamaah. Tapi jangan sampai. Kecuali kalau imamnya pelat R, bacaan huruf lainnya fasih, makmumnya tidak ada yang bisa baca. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi nggak boleh imam yang atau makmum fasih bermakmum pada imam yang itu saja sih. Kemudian yang ke-12, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusinya. Pertama menjadi makhrajnya huruf to. Ya, punggung ujung lidah to kita baca to ti tu out. Mari. Jadi bukan tone wong Jawa, piye to Mas, Mas. Piye to Mbak. Sarapan apa gethuk. Itu tone medhok banget ya. Ini to bukan to. Sirotol lazina. Yang kedua huruf dal. Da di du dad. Untuk huruf dal ini biasanya kalau dhammah ada beberapa tempat yang rawan. Jadi dia menjadi ndu. Ya, bukan da di du tapi da di ndu. Ndandindu jadinya ya. Contohnya apa? Ya kita sering mendengar anak-anak baca Fatihah lagi latihan itu. Alhamdulillah ndu. Itu tipis, itu samar banget itu. Kadang tidak, nek wong putus ngarani ora nglegewo. Kalau kata orang Jakarta orang ngeh, ndak ngeh. Alhamdulillah itu loh. Itu kan sama saja ndandindu. Nah, bukan dadidu. Kados ngeten nek teng Jawa niku. Ndaleme pundi? Kan D ya. Ndaleme pundi? Ndemak. Wonten tiyang Mbak nggih. Kathah kados ya. Daleme pundi? Jeporo. Ana ene niku lho nje. Nde, mboten mantep nek mboten ngoten niku nggih. Oke, niku untuk dal. Ya. Alhamdulillah bukan alhamdu. Yang kedua diantaranya lagi dal ketika jatuh setelah nun sukun. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Inda. Nah itu. Indallah. Da kan dadi duan. Itu. Yang ketiga huruf ta. Nggih. Ta ti tu tat. Mari. Ta ti tu tat. Ini ada huruf hamas sama dengan kaf. Ya hamas. Kenapa kok kalau sukun kelihatan lebih jelas? Semua sifat itu kalau kondisi sukun memang lebih jelas. Apapun itu sifatnya. Jadi tidak hanya hamas tok. Qalqalah juga sama kan? Ya. Ya pasti ada sifatnya, cuman ada yang tidak kelihatan atau samar atau kadarnya ya. Kalau sukun itu pasti lebih jelas. Wong namanya sifat lazimah. Lazimah itu apa? Sifat yang nempel, permanen. Contohnya apa? Sifat medit. Ya toh? Mau dia tidur melek tetap medit dong, sifat permanen.
Kemudian ke-13 ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah, menjadi makhrajnya 3 huruf ya. Pertama huruf shad, kedua huruf sin, ketiga huruf zai. Za itu mendelep zanya itu ya. Tidak usah kita baca. Ke-14 ujung lidah dan ujung 2 gigi depan atas menjadi makhrajnya huruf pertama huruf zo, kedua huruf zal. Kenapa langsung saya baca 2? Karena ini sama persis zo dan zal. Bedanya hanya zo itu tafkhim tebal, khusadotin qiz, kalau zal tipis. Zo za ya. Zo zi zu az. Mari yang zal za zi zu az. Jadi zo ini jangan menjadi huruf do. Do limin itu menjadi dot tadi ya. Nah 2 huruf ini zo dan zal ini sering dibaca menjadi z, makanya di situ kasih catatan jangan seperti z zalim ya. Pondok apa mas? Pondok tahfiz. Alhamdulillah calonnya seorang hafiz, hafizuh. Ada yang baca gitu ya, karena mungkin dia baca tulisan Indonesianya ya. Oke. Tapi kalau kita santri ngajar Yambu'a atau ngaji santri lah ya, yang mempelajari Yambu'a, mempelajari Quran, mempelajari makhraj ya, sebisa mungkin dibaca sebaik-baiknya meskipun bukan Quran. Sama huruf zal juga sama. Ustaz, Pak Ustaz, Bu Ustazah, Astagfirullahalazim. Ya kalau tidak Quran tidak dosa, betul. Tapi lucu. Ini cerita, saya punya teman, dulu saya kuliah di Jakarta di PTIG, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Saya pernah KKN itu ngajar Quran, ngajar TPQ lah ya di Kepulauan Seribu, dari Jakarta nyebrang. Ketika pengenalan itu ada teman kami sambutan, anak-anak kecil, guru-guru ngaji itu, dia bilang begini, adik-adik, di dalam membaca Al-Quran kita harus menggunakan tajwid yang benar. Jenengan ketawa berarti lucu, padahal kan tidak Quran kalimat ini kan, tapi dia sedang menjelaskan pentingnya ilmu tajwid. Cuman bacanya itu dia yang bikin lucu, bikin ketawa gitu. Ya kayak gitu kira-kira. Kita ngajar Yambu'a, tapi di dalam kalimat-kalimat tertentu yang kalimat resapan dari bahasa, serapan ya. Bukan resapan, serapan dari bahasa Arab, ini juga harus begitu. Pondok tahfiz, seorang hafizah ya, astagfirullahalazim, ustazah itu. Kalau ustazahnya dipanggil muridnya Pak Ustaz, Bu Ustazah, ojo noleh gitu. Tidak mau, kalau tidak fasih tidak noleh gitu ya. Ya itu salah satu latihan. Kemudian yang ketiga huruf sa. Lidah renggang dari ujung gigi depan atas. Ingat, lidah renggang. Jadi tidak digigit. Soalnya saya pernah lihat beberapa kali orang baca sa itu menjadi sa. Jadi lidah itu seakan digigit, seakan sa. Biasanya anak kecil juga gitu. Anak saya masih sampai sekarang umur 3 tahun lebih dikit ya, masih f itu sukanya. Susahnya sa. Tidak boleh keluar. Ya, jangan sa fi su, lidah keluar itu tidak ada. Satu pun dari sekian banyak huruf hijaiyah tidak ada yang pelafalannya huruf lidah keluar dari batas gigi. Yang ke-15, bibir bagian dalam mengenai ujung gigi depan atas. Bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi depan atas. Fa ya, memang ini
Kalau ini bibir ya, bukan lidah. Fa. Jadi nggak ada urusannya sama lidah. 16, kedua bibir atas dan bawah menjadi makhrajnya huruf wawu. Ya. Wa, wi, wu ya. Waw, jangan waw ya. Kemudian kedua huruf ba. Ba, bi, bu, bab ya. Ini bibir rapat dan tidak usah dimasukkan. Tidak usah ba, bi, bu. Ya rapat pokoknya mingkem gitu, kira-kira laler tidak masuk gitu ya. Ba, tidak usah dimasukkan. Ba, bi itu enggak. Ba, bi, bu biasa. Yang ketiga huruf mim juga sama, bibir rapat tapi tidak usah dimasukkan. Cuman untuk mim itu biasanya kalau dibaca dhammah jangan sampai menjadi o, harus tetap bacanya mu. Muhammad. Jangan namanya siapa? Muhammad. Ya kalau nama udah terlanjur tidak apa-apa lah. Tapi kalau baca Quran, sholat tidak boleh. Di Quran banyak asma Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Jangan karena terbiasa ngomong manggil temennya Muhammad, jadinya baca Quran Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh. Ya, ini harus diperhatikan. Yang ke-17, rongga pangkal hidung atau khayshum menjadi makhrajnya huruf hunnah. Pangkal hidung. Jadi kalau hidung jenengan tutupi tidak keluar suaranya. Ya karena dari pangkal hidung. Kalau sampai keluar ya berarti bukan dari pangkal hidung itu munculnya. Oke, sedikit ini sudah selesai tentang makhrijul huruf. Yang penting makhraj itu adalah praktek, bukan teori. Ya kalau teorinya hafal bagus, tapi lebih baik praktek. Makanya Imam Ibnul Jazari mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqihi. Jadi olahraga mulut. Gitu ya. Makanya mulut kita alhamdulillah dibuat lentur, lidah kita juga tidak bertulang, bukan supaya ngomongnya licin bukan ya, tapi supaya ngaji makhrajnya bisa baik. Ini